Tradisi Jumat Berkah yang selama ini lekat dengan kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, kini perlahan berkembang menjadi fenomena sosial yang lebih luas. Bukan hanya warga lokal, banyak warga asing atau bule yang mulai tertarik, ikut terlibat, bahkan turut mempopulerkan kegiatan berbagi ini ke berbagai belahan dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah fenomena sederhana namun penuh makna dari masyarakat Indonesia mulai menarik perhatian dunia internasional, khususnya negara-negara berpenduduk Muslim. Tradisi Jumat Berkah, kebiasaan berbagi makanan, minuman, atau bantuan di setiap hari Jumat kini tidak hanya menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, tetapi juga telah menjelma menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang melihat bagaimana gerakan kebaikan ini tumbuh secara organik. Di Indonesia sendiri, Jumat Berkah lahir dari inisiatif warga biasa. Banyak orang menyiapkan makanan untuk dibagikan di pinggir jalan, di sekitar masjid atau di tempat-tempat umum, seperti halnya warung, toko, dan lain-lain. Para pedagang kecil sering menaruh tulisan gratis Jumat Berkah di kios mereka, sementara keluarga atau perorangan memasak makanan tambahan khusus untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Semua ini dilakukan tanpa aturan baku atau organisasi besar, melainkan dari keinginan tulus untuk menebar kebaikan di hari yang dianggap penuh keberkahan tersebut. Media sosial kemudian menjadi kendaraan yang memperluas gerakan ini. Berbagai unggahan yang menunjukkan momen kebersamaan di hari Jumat, seperti warga membagikan makanan, relawan menata paket sembako, hingga remaja dan pelajar yang patungan untuk berbagi mulai viral. Oke, cari barang Madura dulu guys. Wah, panas sekali hari ini. Ayo. Udah lah. Nah. Banyak penonton dari luar negeri terkesan. Mereka melihat bagaimana sebuah kebiasaan sosial yang sederhana dapat memberikan dampak besar dan dilakukan secara konsisten oleh masyarakat luas. Sopo saya rebutan sih. Nah, rong rampung. Loh, lagi kok Melayu. Ah, ST kok Melayu. Wes. Antri. Lihat mata. Bu, di belakang ada, Bu. Yang di belakang. Ya, sip. Di delak sik. Oh, siji ya. Ambil satu. Ya. Biar tak kasih tahu, tidak banyak mengalir. Ambil satu-satu ya, Dek. Sudah habis, Bu. Sukses. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa nilai kebaikan tidak mengenal batas agama, budaya maupun kebangsaan. Di Indonesia, Jumat Berkah identik dengan aktivitas berbagi makanan, minuman, atau bantuan sederhana kepada masyarakat sekitar. Mulai dari nasi kotak di depan masjid, air mineral gratis untuk pengendara, hingga paket sembako untuk warga kurang mampu. Kegiatan ini sudah mengakar kuat sebagai tradisi sosial yang hidup di tengah masyarakat. Namun kini, pemandangan yang muncul semakin beragam. Di beberapa titik, terlihat pula bule yang ikut berdiri membagikan makanan, tersenyum ramah, bahkan menyapa warga dengan penuh antusias. Kehadiran mereka bukan sekedar ikut-ikutan. Banyak bule yang mengaku benar-benar tersentuh oleh suasana kebersamaan dalam Jumat Berkah. Mereka melihat bagaimana orang-orang berbagi tanpa pamrih, membantu tanpa memandang latar belakang, serta membangun rasa kepedulian yang tulus. Dari situlah muncul kesadaran untuk ikut ambil bagian, meski hanya dengan cara sederhana. Ada yang membagikan makanan gratis untuk tunawisma di kota-kota Eropa, ada pula yang membuat program berbagi mingguan bersama teman-temannya. Dalam konten yang mereka unggah, mereka sering menyebutkan bahwa ide tersebut terinspirasi dari pengalaman mengikuti Jumat Berkah di Indonesia.
Bagi mereka, kegiatan ini bukan hanya soal berbagi materi, tetapi juga tentang membangun empati dan koneksi antar manusia. Roti gratis bro. Gratis, kita datang lagi Jumat depan. It's free. No, the food. No, the food only is free. And here too. This one? Yes. They're all the Wow, It's all bread and then there's stuff in it. really nice. Thank you. Oh, thank you very much. Bisa dibawa pulang ini? Gratis ini bro. Take two each. Hello. Thank you. Roti gratis bro. Gratis, kita datang lagi Jumat depan. Jumat berkah ya. Mana roti gratisnya? Ngelut Mana? Masing-masing dapat ya. Cuma tiga. Banyak bule mengaku bahwa pengalaman ikut Jumat Berkah membuat mereka merasa lebih dekat dengan masyarakat Indonesia. Mereka merasakan kehangatan, rasa kekeluargaan dan nilai gotong royong yang jarang ditemui di kehidupan modern yang individualistis. Fenomena itu menjadi bukti bahwa budaya positif Indonesia memiliki daya tarik dan kekuatan besar. Jumat Berkah bukan lagi sekedar tradisi lokal, tetapi telah berkembang menjadi gerakan sosial yang menginspirasi lintas budaya. Bang, saya satu bang. Kabar? Oh iya bang. Tadi gue naruh sendal di mana ya? Hilang lagi. Di Jepang, mahasiswa Muslim Indonesia memulai kegiatan Jumat Berkah secara kecil-kecilan dengan membagikan makanan halal buatan sendiri. Ternyata gerakan sederhana itu mendapat apresiasi dari warga lokal yang terkesan dengan nilai berbagi dan kebersamaan yang ditunjukkan. Di Korea Selatan, pekerja migran Indonesia juga menginisiasi kegiatan serupa. Dan hal yang paling mengejutkan, beberapa warga lokal ikut membantu menyediakan bahan makanan atau sekedar membantu membagikan paket makanan tersebut. Keikutsertaan mereka menunjukkan bahwa kebaikan mampu menembus batas agama dan budaya, terutama ketika dilakukan dengan cara yang hangat dan inklusif. Fenomena ini membuat dunia mulai melihat Indonesia sebagai pelopor gerakan sosial berbasis nilai spiritual yang dilakukan dengan cara sangat merakyat. Banyak kreator dan pengamat luar negeri menyebutkan Jumat Berkah sebagai bentuk soft power Indonesia. Kekuatan budaya yang menyebar bukan melalui dorongan politik, melainkan melalui teladan positif yang mudah ditiru. Para pengamat sosial melihat bahwa salah satu kekuatan terbesar dari Jumat Berkah adalah fleksibilitasnya. Siapa saja bisa berpartisipasi tanpa memandang status sosial atau besar kecilnya kemampuan finansial. Nah, ini orang antri makanan Jumat Berkah. Ini banyak sekali. Jumat Berkah, orang bagi-bagi setiap hari Jumat. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Jumat Berkah. Wow.